Ya, FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dan di sore hari ini seperti informasi yang sudah kami sampaikan kepada Anda, bahwa di sore ini ada program Jaksa Menyapa, di mana pada kesempatan ini di program Jaksa Menyapa ini sudah berlangsung selama 3 kali dalam bulan ini, di minggu ini juga, dan masih tersisa program untuk Jaksa Menyapa itu 1 kali di hari Senin yang akan datang. Dan melalui FM 96,9 MHz, kanan informasi dan inspirasi, kami dapat menghadirkan beragam informasi dari Jamla dan nomor 1 WK Bubak. Dan tentu saja di sore hari ini sudah ada juga narasumber kami yang selalu menemani Anda di program Jaksa Menyapa. Selamat sore Pak Aditya. Selamat sore Pak Jerry. Ya, tentu saja Pak Adi ini sudah memperkenalkan diri sudah beberapa kali dialog, sehingga kemudian tidak asing lagi di telinga pendengar jika mendengarkan suara beliau yang begitu kekasan dengan logat Bali. Siap. Beliau adalah jaksa fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Barat tentu saja, dan saat ini hadir sebagai narasumber untuk membawakan materi terkait tentang narkotika. Ya, di narkotika ini kita lebih fokus untuk membahas di sore hari ini itu bagaimana generasi emas tanpa narkotika. Itu subtema yang diambil di sore hari ini ya. Betul sekali. Baik, terkait tentang narkotika nih, seperti apa sih sebenarnya narkotika ini dalam pengertiannya secara harfiah, sehingga kemudian ini sebelum kita bahas lebih dalam terkait tentang narkotika, kita harus paham dulu narkotika itu apa nih. Baik, Om Jerry. Jadi narkotika itu sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah, ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkotika. Jadi narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi dibedakan jadi 3 golongan ya narkotika itu. Ya, apa saja jenis-jenis narkotika yang biasa dikenal di di berbagai daerah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia nih, Pak Adi? Nah, jadi narkotika itu pertama kita jelaskan terkait nafsa itu, Om ya. Jadi nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, tadi sudah jelaskan tentang narkotika. Sekarang terkait psikotropika itu, ya ini pengertiannya yaitu merupakan zat atau obat bukan narkotika sebenarnya. Jadi baik alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif. Kemudian pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian kalau dari zat adiktif itu merupakan bahan atau zat yang memiliki pengaruh psikoaktif juga di luar narkotika dan psikotropika, dan dapat menyebabkan kecanduan. Jadi misalkan yang sering kita jumpai, mungkin sering kita dengar, kalau narkotika itu pasti ada tahu tentang narkoba, jenisnya mungkin ganja, kurang lebih seperti itu, Om Jerry. Iya. Kalau zat adiktif lainnya nih Pak, yang mestinya ini yang sering digunakan atau disalahgunakan oleh masyarakat kita nih. Misalkan contoh zat adiktif itu kan zat yang menyebabkan seseorang itu menjadi kecanduan dia. Jadi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kadang yang sering disalahgunakan itu seperti alkohol. Kemudian ada thinner, ada lem. Seperti sering kita dengar kan, ada remaja-remaja yang suka ngelem itu seperti Om Jerry. Kemudian ada kafein, nikotin juga termasuk zat adiktif. Kemudian ada tembakau dan minuman beralkohol. Ini bagian daripada jenis-jenis daripada zat itu yang dilarang untuk jika tidak takutnya disalahgunakan oleh seluruh masyarakat ya. Nah, kalau kita melihat daripada konteks narkotika ini, lalu ciri-ciri orang yang sudah kecanduan atau sudah menggunakan
narkotika ini seperti apa nih Pak? Jadi kita dapat mengetahui ciri-ciri seseorang atau orang yang menggunakan narkotika ini. Jadi biasanya mereka tuh mengalami berbagai perubahan, misalkan perubahan fisik, kemudian ada perubahan perilaku, pergaulan sosial, finansial, mungkin kesehatannya mereka juga mungkin kita dapat melihat secara kasat mata dan menyebabkan ketergantungan. Jadi yang dimaksud perubahan perilaku di sini, jadi orang yang menggunakan narkoba itu sering mengalami perubahan dalam perilaku mereka. Dalam hal ini mungkin dia kehilangan minat pada kegiatan yang biasanya mereka nikmati. Kemudian perubahan mood dia secara drastis atau perubahan dalam lingkaran pertemanan mereka. Kemudian kalau perubahan fisik kita dapat lihat, jadi mencolok tuh mungkin yang sering kita tonton juga bahkan di media-media sosial atau di media televisi. Jadi kalau orang yang menggunakan narkoba itu cenderung dia dari misalkan dari badan yang agak berisi, dia jadi agak pucat, kemudian pasti dari cekung, matanya agak menghitam. Jadi sangat terlihat perbedaannya dari awal dia sehat, kemudian setelah menggunakan narkoba jadi kelihatan agak cekung atau kurang sehat. Nah, kemudian dapat ditinjau juga dari tidur dan jam makannya. Jadi orang yang menggunakan narkoba itu sering mengalami gangguan tidur sama nafsu makan. Nah, mereka juga bisa mengalami tidur berlebihan atau mereka sering insomnia mungkin istilahnya karena tidak dapat tidur malam-malam. Kemudian kehilangan nafsu makan. Jadi kemudian terkait perubahan kognitif yang dimaksud. Jadi pengguna narkoba dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan ingatan seseorang. Karena orang yang sering menggunakan narkoba tuh pola pikir sudah berubah, kemudian ingatannya pun menurun. Nah, kemudian yang terakhir mungkin terkait perubahan perilaku. Perilaku di sini yang bersifat berisiko atau ilegal yang mereka sering melaksanakan ya, seperti karena mereka butuh uang karena faktor ekonomi yang pas-pasan, mereka coba-coba narkoba. Kemudian di saat mereka membutuhkan narkoba karena mereka sudah kecanduan, mereka tuh butuh untuk membeli lagi. Nah, kemudian karena tidak memiliki kemampuan untuk membeli, timbullah tindak-tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, prostitusi. Nah, mungkin seperti itu menjadi. Jadi banyak perubahan pada kondisi fisik yang terjadi pada seseorang jika ia sudah menggunakan jenis narkotika tertentu yang membahayakan bagi stabilitas kondisi fisik seseorang ya. Ya, betul. Nah, apa yang jika kita hidup katakanlah di masyarakat ini kan cukup majemuk ya, Pak Dia. Kita katakanlah kita melihat seseorang itu atau kita mengetahui berdasarkan informasi dari kerabat atau kita melihat ia menggunakan narkotika itu, apa yang hendak dilakukan oleh seseorang itu? Nah, jadi yang melihat pihak tadi yang menggunakan narkotika ini. Mungkin dalam konteks yang maksud kalau kita melihat orang yang sebagai pengguna narkotika kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini kan jadi kasuistis tergantung bagaimana kondisi sama lingkungan pada saat itu. Jadi kita sebagai makhluk sosial kan kita harus bergantung, tidak bisa hidup sendiri jadi saling bergantungan satu dengan yang lain. Jadi kemudian kalau jika kita mengetahui ada seseorang yang menggunakan narkotika, ada baiknya kita melihat situasinya seperti apa. Nah, jika orang tersebut merupakan keluarga atau kerabat, mungkin kita dapat menawarkan bantuan terkait supaya mereka itu bisa terlepas dari narkotika atau narkoba. Nah, kemudian namun jika situasinya mungkin kurang kondusif bagi kita atau bisa menimbulkan ancaman bagi diri kita sendiri, mungkin kita lebih baik itu melaporkan ke pihak yang berwajib seperti laporkan ke polisi atau bisa ke BNN. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang perlu dipahami oleh masyarakat luas nih, Pak Adi, terkait tentang misalkan begini, Pak. Saya punya tamu atau saya punya kawan, teman saya ini saya tidak mengetahui kalau dia kemudian itu memiliki obat terlarang tadi, yaitu jenis narkotika tertentu bisa kan. Lalu ada di rumah saya nih, datang di rumah saya berkunjung, saya tidak tahu yang membawa. Kemudian karena ditemui di rumah saya atau di tempat tinggal saya oleh katakanlah dari pihak penegakan hukum, misalkan itu ketangkap dia di rumah saya. Lalu seperti apa kemudian masalah ini dalam konteks katakanlah apakah orang yang punya rumah itu juga akan menjadi dampak daripada perbuatan hukum tadi?
atau seperti apa nih, Pak? Nah, mungkin kasus yang Om maksud jika ada orang ke rumahnya Om, kemudian tiba-tiba orang itu ditangkap. Iya, betul. Tangan. Iya. Jadi apakah yang punya rumah tuh kena atau tidak? Kena atau tidak. Sementara saya katakan saya punya rumah tidak pernah atau tidak pernah saya menggunakan hal tersebut. Iya. Jadi saya jawab tuh Om terkait hal tersebut. Ini pasti polisi melakukan penangkapan pertama sudah ada dari informan Om. Jadi sudah ada informan, kemudian polisi bergerak melakukan penangkapan. Nah ketika Om ada di rumah tersebut, belum tentu juga Om dikatakan sebagai ikut menggunakan atau ikut mengedarkan atau ikut memiliki narkoba tersebut. Karena polisi menangkap jika kondisi barang tersebut ada di posisi kawannya Om ini waktu hadir ke rumah, itu sudah jelas kepunyaan dari kawannya Om. Kecuali jika barang tersebut ada dia simpan, misalkan dia sembunyikan di lacinya Om, mungkin di penyelidikan pasti akan diperdalam oleh pihak kepolisian. Tapi selama mungkin pada tahap penyelidikan tersebut, polisi juga pasti melakukan tes urin terhadap Om dan mungkin terhadap kawannya. Jadi jika di sana si kawan Om positif dibilang tes urinnya mengkonsumsi narkotika dan Om negatif, berarti tidak perlu khawatir. Jadi kita tidak perlu khawatir secara hukum bahwa kita juga bagian daripada dampak atas perilaku seseorang tadi ya. Ya betul. Tadi. Baik. Pak Adi, apakah orang yang sudah kecanduan atau sering menggunakan narkotika ini lalu mengalami kemudian dalam tanda kutip kondisi fisiknya yang terancam, katakanlah sakit nih, apakah ini masih bisa diobati atau seperti apa nih Pak? Nah dalam hal ini dia kasuistis Jadi dikatakan bisa sembuh bisa, cuma itu hanya potensi untuk sembuh. Jadi tidak ada jaminan untuk sembuh seperti semula, kecuali emang dari niat orang tersebut sudah bulat tekadnya untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Jadi dia tuh hanya dapat dipulihkan melalui pengobatan dan pemulihan dari kecanduan, kemudian itu mengikuti proses yang memerlukan seperti saya bilang tadi komitmen yang sangat kuat. Jadi proses pemulihan biasanya melibatkan dari pendekatan termasuk intervensi, dukungan psikologis, konseling, partisipasi, kemudian ada juga namanya program rehabilitasi. Jadi terapi atau konseling individual, dukungan keluarga serta partisipasi dalam program rehabilitasi itu dapat menjadi bagian penting dari proses pemulihan terhadap si pengguna. Nah, bersejalan dengan itu di undang-undang sudah diatur dalam undang-undang narkotika dalam pasal 127 itu ayat 3 di mana dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1, nanti saya sebutkan ayat 1 seperti apa. Jadi dapat dibuktikan terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, dia wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, untuk mendapatkan rehabilitasi ini ada persyaratan tertentu yang melalui proses hukum tentunya. Jadi itu rehabilitasi itu difungsikan untuk penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, forensik, mungkin tersangka positif menggunakan narkotika, salah satu syaratnya. Kemudian yang kedua itu tersangka tidak terlibat dalam jaringan narkotika. Karena kan seperti kita tahu narkotika ini tidak mungkin datang sendiri, Rom. Jadi dia jaringannya luas. Nah, kemudian ada pada saat ditangkap mungkin tersangka itu tidak ditemukan narkotika yang melebihi jumlah dari pemakaian satu hari. Kemudian sesuai dengan adanya hasil asesmen juga tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika seperti tadi. Kemudian tersangka juga belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya. Kemudian ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi, itu melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Nah, tadi saya sebutkan pasal 1 tadi disebutkan dalam pasal 127 3 itu kan menyebutkan yang termasuk dalam pasal 1 ayat 1, saya ulangi. Nah, dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 di sini. Jadi setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Kemudian ada narkotika golongan 2 dipidana paling lama 2 tahun. Kemudian narkotika golongan 3 itu dipidana dengan paling lama 1 tahun. Jadi begitu, Om Jerry.
Jadi memang kalau kita melihat daripada aspek hukumnya ya, bahwa ini ada klasifikasi hukumnya juga, tergantung sesuai dengan klasifikasi hukum menurut ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 35 ya, tahun 2009 tentang narkotika. Betul. Nah, ini Pak Adi, ini juga menjadi penting ketika karena tentu saja pengguna narkotika ini akan berdampak ke masyarakat luas. Betul sekali. Nah, salah satu dampak dari penyalahgunaan narkoba ini atau narkotika adalah perubahan dalam sikap tadi, perangi dan kepribadian, dalam hal ini perubahan seperti kepribadian seseorang, masalah fisik ya. Nah, ini akan berdampak kepada seseorang. Tadi Pak Adi sudah menjelaskan terkait tentang perubahan perubahan fisik orang itu. Nah, apakah ini juga akan terganggu pada perubahan sosial ke masyarakat atau sosial seseorang dari aspek sosialnya? Nah, jadi pengguna narkoba di sini mungkin dia yang dapat kita lihat tadi juga dari fisiknya, kemudian terkait dengan perubahan sikap dalam pergaulan sosialnya itu kita dapat lihat dari perilaku dia yang mencurigakan. Kadang dia mungkin sembunyi-sembunyi, kadang dia sudah tergantung mungkin pada saat berkumpul dengan kita sudah dia tidak tahan ingin menggunakan narkoba, pasti dia sembunyi-sembunyi, mungkin dia kabur atau kemana, kemudian dia menjadi lebih tertutup. Karena banyak mungkin sudah terganggu pikirannya oleh obat tersebut. Kemudian kita lihat yang paling jelas bisa kita dapat lihat tuh matanya mungkin merah dan di bawahnya itu pasti dia kurang tidur. Nah, habis itu dia kurang berminat terhadap aktivitas-aktivitas yang biasanya kita kalau melakukan aktivitas tertentu seperti olahraga tuh orang-orang pasti suka dia. Nah, kalau orang pengguna tuh biasanya dia tidak terlalu suka dia, karena dia sudah terganggu jam tidurnya, dia sudah terganggu nafsu makannya, jadi dia tidak mempunyai energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti itu. Jadi itu ya ciri-ciri mereka yang pengguna narkoba ini ya. Kita berharap ciri-ciri ini kalaupun ada di antara kita, tapi kita bukan bagian dari itu ya. Ya, baik Bang Adit. Nah, tentu saja kalau ini kalau kita berbicara tentang kita feedback ke kasuistik tadi Pak. Kalau di Sumba itu sendiri Pak, apakah ada catatan-catatan atau pernahkah ada kasus kriminal terkait tentang yang berhubungan dengan narkotika ini? Jadi sejauh saya dari pengalaman selama penanganan kasus sosial yang ada di Sumba oleh pihak kejaksaan Pak. Jadi selama saya bergabung di Kejaksaan Negeri Sumba Barat sampai saat ini saya belum pernah mendapat kasus terkait narkotika. Jadi untuk mungkin di Sumba Barat sekarang terkait penyebaran narkotika itu belum semasif di daerah-daerah kota besar seperti Jakarta, mungkin daerah Bali, mungkin di NTB dan sekitarnya itu kan sudah masif penyebaran narkotika. Cuma mungkin daerah Sumba nih, khususnya juga di daerah NTT, kita masih agak sedikit jarang kita menemui kasus-kasus narkotika seperti yang besar-besar seperti ada di kota-kota besar itu. Jarang kita ketemu itu. Mungkin karena juga tingkat perkembangan perekonomian daerah juga ya. Bisa jadi. Kemudian itu karena ini barang cukup menyedot kantong ya, menyedot ekonomi seseorang jika ia ingin menggunakan ya. Karena kita lihat dari informasi yang banyak disajikan melalui layar televisi, di surat kabar atau di sejumlah platform media itu, jika kita membaca karena ada nilai-nilai jual yang begitu besar. Betul yang sekali. Kemudian itu bisa satu sisi kepada pembelinya itu merugikan, di satu sisi kepada penjualnya bisa menguntungkan. Betul. Ya di sana, walaupun ada klausul hukum yang kemudian nanti itu menjadi suatu catatan bahwa itu adalah sebuah larangan hal-hal tersebut. Nah, Pak Aditya, mengapa tanaman ganja ini dimasukkan atau dikategorikan sebagai jenis narkotika? Nah, mungkin kalau yang kita tahu ganja itu kan tidak seperti narkotika yang lain. Narkotika yang lain mungkin dibuat melalui proses kimia. Sedangkan tanaman ganja yang kita tahu mungkin sudah pernah dengar, dia tumbuh sendiri, daerah Aceh khususnya kan. Dia tumbuh sendiri. Nah, ini kenapa dia ganja ini termasuk dalam narkotika?
Jadi ganja ini tergolong dalam narkotika karena ada kandungan yang namanya THC. THC itu tetrahidrokannabinol. Nah, itu saat tersebut dapat menyebabkan perubahan pada fisik dan mental seseorang. Misalnya memacu adrenalin, serta dia menyebabkan seseorang tuh moodnya naik, mungkin senang. Nah, kemudian ada pun jangka panjang bisa memicu efek samping berupa perasaan kayak paranoid atau ketakutan akan hal tertentu, kemudian mual hingga gangguan persepsi. Nah, oleh sebab itu ganja tergolong sebagai narkotika dan penggunaannya diatur sangat ketat khususnya di Indonesia ini. Selain itu ada faktor legalitas dan kontrol dari pemerintah. Di banyak negara ganja digolongkan sebagai narkotika untuk alasan hukum dan kontrol. Jadi penggolongan ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengontrol produksi, distribusi dan penggunaan dari ganja sebagaimana mestinya. Tapi sudah mulai dalam perkembangan zaman sampai saat ini, melalui informasi dari media juga saya juga dengar-dengar itu kan ada beberapa negara yang sudah melegalkan ganja. Seperti itu mungkin Anjir. Ya betul, karena di beberapa, kalau kita baca tuh iya benar ada beberapa negara yang kemudian melegalkan terkait tentang penggunaan ganja ya. Pak Adi, ini kita akan lanjut lagi terkait tentang bagaimana ini, tentu saja ini kan aspek sosial Pak. Betul. Rasa kepedulian kita kepada seseorang di sekeliling kita, katakanlah, atau baik itu teman maupun keluarga atau sahabat. Kemudian kita tahu bahwa dia bagian daripada pengguna ganja ini. Nah, bagaimana cara yang paling efektif untuk kita melakukan pertolongan atau mendekatkan diri kepada si pengguna tadi untuk membantu dalam hal memberikan membantu sehingga kemudian bisa teratasi daripada kecanduan yang dimiliki tadi Pak. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Jadi untuk melakukan pendekatan kepada seorang yang sudah menjadi pecandu narkotika ini dalam tanda kutip memang agak susah dia, Om. Jadi mendekati seorang yang pengguna narkoba ini tidak gampang karena pasti mereka tidak gamblang. Kayak kita, saya menggunakan narkotika, dia kan tidak mungkin cerita seperti itu. Tapi kita dapat mengetahui dari ciri-ciri fisiknya. Nah, untuk kita, seperti saya bilang tadi, kita sebagai makhluk sosial, kita saling berhubungan, kita harus saling bantu sebagai makhluk sosial. Nah, ada mungkin cara-cara yang dapat dilakukan. Mungkin pertama itu dengan efektif itu dengan cara pendekatan jadi non konfrontasional ya. Jadi kita melakukan pendekatan secara empati dulu sama mereka, kemudian kita mendengarkan cerita mereka. Mungkin apa alasan mereka menggunakan narkotika, apakah mereka dijebak oleh temannya, apakah dia ada masalah keluarga atau dan lain sebagainya. Jadi kita mendengarkan cerita dari mereka, tapi tanpa tanda kutip jangan menghakimi. Karena si pengguna narkoba ini belum tentu mereka jahat. Siapa tahu juga mereka sebagai korban pengguna narkoba. Kemudian kita memberikan dukungan penuh pada dia. Jika dia memang berkomitmen ingin berubah, kita dukung secara penuh. Kemudian kita juga dapat membantu pengguna tersebut untuk mencari bantuan yang profesional. Dalam hal ini mungkin kita rehabilitasi. Kemudian tetap juga kita berkoordinasi dengan yang paling mungkin keluarganya. Kita koordinasi dengan keluarganya bahwa si pengguna ini dia berkomitmen untuk mau berubah. Jadi kita koordinasi dengan keluarganya, tetap koordinasi, kemudian kita lanjutkan ke mencari bantuan yang lebih profesional untuk terkait dia ingin berhenti menggunakan narkoba tersebut. Jadi kita boleh ya untuk kemudian membantu dengan berbagai cara kita yang dipandang itu dapat membantu untuk membantu seseorang untuk keluar daripada penggunaan sebagai pengguna narkotika tadi ya. Betul. Nah, ini kita membahas ini sudah sudah panjang lebar kita membahas terkait tentang si pengguna narkotika nih Pak. Nah, betul. Tentu saja pengguna narkotika ini ada yang pengguna, ada yang pengedar nih Pak. Betul. Iya. Nah, kalau katakanlah ini pengedar nih Pak. Tadi pengguna kita sudah mengetahui jenis-jenis hukuman yang kemudian itu dinikmati berdasarkan klasifikasi penggunaannya. Nah, kalau yang pengedar nih Pak,
Karena yang mengedarkan ini yang kemudian menciptakan banyaknya korban-korban pengguna narkotika. Ini hukumnya seperti apa, atau hukuman yang dinikmati oleh seorang pengedar ini jika ditangkap ini seperti apa nih Pak hukumannya? Jadi itu juga sudah diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang 35 tahun 2009 Undang Narkotika tersebut. Hukuman bagi pengedar narkoba, jika kita mengacu pada pasal 114 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Narkotika, itu dalam pasal 1 itu menyebutkan, saya bacakan unsurnya di sini Om ya. Jadi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, itu dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda itu paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak itu 10 miliar rupiah. Nah, kemudian juga diatur dalam ayat 2, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, kemudian menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilo ini atau melebihi 5 batang pohon, atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 gram, pelaku itu dapat dipidana dengan pidana mati. Kemudian pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda itu dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ditambah 1/3. Seperti itu. Jadi kalau dilihat daripada pengedar dan pengguna ini lebih besar masa hukumannya ya. Pengedar lebih besar hukumannya. Iya. Jadi ini lebih. Nah, kalau di era-era modern sekarang ini Pak, termasuk dari beberapa pengalaman kasus yang dipelajari oleh Pak Adi bersama selama bertugas di kejaksaan atau mendengarkan berbagai praktek penggunaan narkoba ini. Nah, ini kita berbicara terkait tentang rentangnya kaum milenial yang kemudian itu gampang tergoda untuk menggunakan narkotika. Nah, biasanya pengedaran narkotika ini menggunakan pintu masuk seperti apa nih Pak? Itu di tahun 2015 Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan Indonesia itu berada dalam situasi darurat narkotika. Jadi Indonesia itu kenapa dia penyebaran sangat masif? Itu pertama karena adanya kondisi geografis dari kepulauan kita, kemudian yang menyebabkan narkoba itu sangat mudah masuk di wilayah Indonesia. Kemudian itu biasanya mereka dari, kita kan negara kepulauan, seperti yang kita tahu itu negara kepulauan itu banyak sekali kita daerah perairan. Jadi mereka itu bisa masuk melalui celah-celah mungkin yang tidak dijaga oleh aparat penegak hukum, kan karena itu sangat banyak jalan. Kalau dibilang laut, kita seperti apa luasnya, seperti kita tahu kan banyak jalan-jalan mungkin atau simpang-simpang di laut itu, mereka melalui jalan-jalan kecil di sana. Penyebarannya paling luas tuh dari daerah laut. Nah, kalau pengedarannya ini tentu tadi sudah dijelaskan bahwa ini bisa melalui jalur laut. Betul. Ya. Nah, kalau remaja nih, kan remaja ini adalah mereka yang kemudian diberikan umpan dengan nilai yang pasti diawali dengan nilai yang murah ya, yang gampang dijangkau oleh mereka. Nah, ini kalau remaja ini biasanya hal-hal ini menikmati melalui apa nih Pak? Itu terkait penggunaan narkoba ya. Narkobanya. Iya, nafsanya itu. Jadi kalau remaja dia mungkin pertama kali menggunakan narkoba tuh karena adanya biasanya kan di jenis-jenis kasus ya. Jenis-jenis kasus, iya betul. Jadi dia tuh pertama mungkin dia dikasih oleh temannya, apakah dia mungkin ingin mencoba-coba, karena masih orang-orang yang kita katakan remaja kan masa-masa mereka mencari jati diri. Jadi mereka bisa coba-coba. Nah, mungkin yang paling berpengaruh itu faktor lingkungan. Jadi kalau dia sudah melihat temannya menggunakan dibilang narkotika, dia pasti ada rasa ingin timbul itu untuk ini seperti apa rasanya ya, jadi seperti itu Om Yuri. Banyak kasus yang saya dengar kan bahwa
penyebar luasan narkotika ini juga bisa melalui tembakau, itu seperti apa, Pak? Tembakau. Ya. Tembakau itu yang dari contoh kasus yang kita lihat-lihat di media. Jadi ada yang namanya itu tembakau gorila. Tembakau gorila ini dalam bentuk dia ya seperti tembakau sebagaimana umumnya. Cuma tembakau ini yang dimaksudkan dia tuh ada kandungan kimia dalam tembakau itu. Jadi kandungan kimia itu dapat menyebabkan seseorang juga menjadi ketergantungan dan menjadi mungkin agak mabuk atau seperti apa itu, karena saya juga tidak pernah nyoba Om itu. Ya, artinya kalau kita banyak, maksud saya tadi itu di beberapa pengalaman penanganan kasus mungkin ya pernah ada kasus yang kasus narkotika itu melalui penggunanya dengan mengawali dengan merokok. Karena di beberapa kasuistik yang kita dengarkan dan bahkan kita di sejumlah platform media juga, kalau kita lihat di daerah-daerah Pulau Jawa, daerah-daerah kota besar yang perkembangan pesat narkotika yang cukup kalau saya tidak salah di bawah tahun 2020 ke bawah itu, Pak. Itu tinggi sekali kasus-kasus narkotika ya yang beredar di Pulau Jawa, di Sumatera, dan juga di pulau-pulau besar lah di Indonesia gitu ya. Nah, Pak Adi, apa hukuman bagi orang yang kemudian produksi kemudian menyediakan agen katakanlah mengedarnya ya, dari tidak hanya produksi tapi juga menjadi bagian daripada marketing sistemnya untuk penjualannya. Ini seperti apa nih, Pak? Ini kalau kita lihat perbandingan-perbandingannya, kita ingin memahami apakah antara produksi pihak yang produksi lalu kemudian pengedar dan pengguna ini dari aspek hukumnya ini, Pak, mana yang lebih memiliki hukuman yang lebih berat? Pak. Nah, dalam seperti Om sampaikan itu terkait pengedar, itu lebih berat hukumannya dalam tanda kutip mereka itu sebagai pengedar lebih berat, karena di sini dalam undang-undang kita lihat undang-undang narkotika, hukuman bagi pengedar tuh bisa lebih berat karena dilihat dalam pasal 144 narkotika ancaman pidana bagi pengedar itu dapat pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 1 miliar dan 10 miliar. Nah, kemudian pada ayat 2-nya sudah dikatakan tadi juga ada pemberatan 1/3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Nah, sedangkan bagi pengguna di sini dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, nah itu untuk golongan 1 pengguna dapat pidana penjara selama 4 tahun, untuk golongan 2 selama 2 tahun, kemudian untuk golongan 3 1 tahun. Nah, hal ini karena pengedar itu dianggap lebih merugikan, Jadi dia merugikan masyarakat secara luas dan punya dampak yang lebih besar terhadap peredaran narkotika. Nah, ada beberapa alasan pengedar narkotika itu dikenakan hukuman yang lebih berat. Yang pertama kita dapat melihat dari dampak sosial. Jadi pengedar narkotika ini memiliki peran yang sangat penting. Mereka itu menyebarluaskan narkotika kepada masyarakat. Kemudian pengedar juga bertanggung jawab untuk menyediakan narkotika kepada penggunanya, dalam ini pecandunya. Jadi kontribusinya dia sangat masif di sana. Kemudian dia seperti Om katakan tadi juga dia mencari keuntungan finansial. Jadi pengedar narkotika itu kan dalam kegiatan yang ilegal dia. Kemudian demi keuntungan pribadi mereka mengambil keuntungan dari orang-orang yang sudah kecanduan. Nah, ada juga peran dalam jaringan kejahatan. Itu pengedar juga seringkali menjadi bagian dari jaringan kejahatan yang kompleks dan berbahaya. Jadi mereka terlibat dalam kegiatan ilegal. Kemudian yang terkait seperti Om bilang tadi juga kasus penyelundupan, mereka juga sudah jelas ikut juga andil dalam hal itu. Kemudian mereka juga seringkali dipandang sebagai ini kayak kalau dibilang kita tangkap penggunanya itu baru di bagian leher saja. Sedangkan bagian kepalanya pengedar itu kita susah menangkap.
Nah, oleh karena itu, hukuman bagi pengedar seringkali lebih berat untuk mencerminkan tingkat kejahatan yang memiliki dampak yang sangat tinggi itu. Nah, itu yang juga selain merugikan orang lain, itu juga pengedar narkoba itu juga merugikan ekonomi negara itu. Jadi kerugian negara karena narkoba itu dapat seperti pernah saya baca itu ada 84,7 T. Itu biaya 84,7 triliun rupiah ya. Betul. Itu biaya untuk privat dan sosial. Kemudian perekonomian negara juga jadi hancur secara personal ya, karena ada juga perekonomian keluarga yang hancur karena sudah ada anggota keluarganya yang termasuk dalam jerat narkotika, seperti itu. Jadi konsekuensi daripada pengedaran ini, konsekuensi hukumnya lebih berat daripada pihak yang menyediakan dan juga pengguna ya. Betul. Karena dianggap yang menyebarluaskan atau yang mengembangkan sayapnya narkoba ini, pengedaran narkoba ini adalah pihak pengedar ini. Betul. Atau yang biasa kita kenal sebagai agen ya. Ya, baik Pak Adi dan pendengar setia Radio Republik Indonesia, kami berharap masih tetap stay bersama dengan kami sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan untuk jaksa menyapa di sore hari ini sampai pada pukul 17.00. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM 1,9 MHz masih tetap bersama saya Jelende dan narasumber saya Pak Aditya dari Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Kita masih berbicara seputar topik tentang narkotika, dan dengan subtopik kita itu bagaimana generasi emas tanpa narkotika. Ya, kita regenerasi kita ini berharap bahwa tidak tersentuh, bahkan tidak mengalami namanya masalah narkotika ke depannya, sehingga kemudian menciptakan generasi manusia Indonesia yang sehat dan tetap bercahaya untuk kemudian menjumpai di tahun 2045 seperti yang dicita-citakan oleh bangsa ini, bahwa disitulah kita akan menemukan regenerasi emas di mana tahun 2045 mendatang genap 100 tahun Indonesia, negara Indonesia merdeka ya Pak Dia. Betul sekali, Om Jari. Dan kita harap di tahun 2024 mendatang regenerasi emas yang kita maksudkan ini, kita bisa menjumpai negara ini masih dalam kondisi yang sehat warga negaranya, dan kemudian bila perlu kita berharap juga bahwa kasus narkotika di Indonesia itu dapat tertekan dan bahkan kalau bisa itu dilumpuhkan secara total. Betul. Ya. Nah, kalau kita lihat daripada perkembangan kasus di negara kita nih, Pak Adit, bagaimana kasus narkotika ini bisa menyelundup atau masuk ke regenerasi khususnya di anak-anak remaja nih? Baik, itu mungkin terkait modus operandinya tuh ya. Ya. Jadi modus operandinya untuk mereka dapat masuk ke sekolah-sekolah atau ke anak-anak, ini ada contoh kasus di Banyumas. Jadi ada seorang anak bidan di Banyumas, dia dalam mungkin ketika bermain dia diberikan oleh seseorang yang tidak kita ketahui inisialnya siapa, identitasnya juga kita tidak tahu. Jadi anak tersebut diberikan sebiji permen seperti yang kita tahu pada umumnya. Nah, kan itu anak-anak kan kalau udah dikasih permen pasti udah tertarik itu, sangat tertarik ya, senang mereka. Nah, jadi setelah dia makan permen itu, setelah 3 hari si anak tersebut dia tidak mau makan. Nah, kemudian dia malah
kalau bahasa itu dibilang ngefly. Nah, kayak mereka punya dunia sendiri. Nah, tapi setelah kena dicek BNN karena timbulnya kecurigaan dari pihak keluarga dan lingkungan sekitarnya, dicek ke BNN, itu ternyata anak tersebut positif. Jadi dia mengandung narkoba. Dalam waktu tes tersebut itu narkoba jenis benzodiazepin. Jadi penyebaran untuk ke anak-anak itu mereka melalui seperti yang kita tahu, apa yang mereka suka anak-anak, permen diberikan oleh mereka bentuk permen. Anak-anak jelas sudah tidak seperti orang dewasa, maksudnya ketika diberi sesuatu oleh orang lain mereka tidak antisipasi. Mereka langsung makan aja seperti itu, karena dianggap itu salah satu metode yang paling efektif untuk kemudian merayu anak-anak penyebar luasan narkotika itu ya. Betul sekali Om. Ini memang kita harus wanti-wanti juga ya. Kalau untung di Sumba ini, dan kita berharap di Sumba ini tidak ada kondisi-kondisi seperti itu yang bisa mengancam kesehatan anak-anak melalui penyebar luasan jenis narkotika tadi. Betul. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak terkait tentang aspek hukumnya nih Pak. Ya, betul. Bagaimana klasifikasinya ketika si pengguna narkoba itu tergantung daripada jenis narkoba yang digunakan, lalu kemudian apakah dia hanya sekedar pengguna atau juga pengedar. Juga sudah dibicarakan bagaimana konsekuensi hukum yang harus dinikmati oleh seseorang jika diproses secara hukum. Ya. Nah, kalau dikatakanlah si pengguna narkoba ini menurut Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika tahun 2009 tentang narkotika ini, apakah atau bolehkah seseorang pengguna narkoba atau baik pengedar narkoba itu diberikan yang namanya restoratif justice, Pak? Pertanyaan yang bagus nih Jerry. Jadi terkait restoratif justice, jadi pelaku tindak pidana narkotika seperti pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika itu dapat diselesaikan melalui restoratif justice. Ini dengan mendapatkan kesempatan yang melalui rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan. Nah, tapi dalam tanda kutip ini ada syarat-syaratnya. Jadi pertama kita harus melihat dari kualifikasi penyalahgunaan narkotika tersebut. Jadi kita harus melewati berbagai macam tes dulu. Yang pertama kita harus melakukan tes di laboratorium forensik. Itu tersangka itu positif menggunakan narkotika. Kemudian yang kedua tersangka merupakan pengguna terakhir atau end user. Kemudian saat ditangkap seperti yang tadi sudah saya bilang, itu saat tertangkap tangan tersangka itu barang bukti narkobanya itu dengan barang bukti narkotika itu tidak melebihi jumlah dari pemakaian 1 hari. Kemudian tersangka juga memiliki kesengajaan, dalam hal ini kita sebut kalau bahasa hukumnya mens rea atau niatnya. Dari tersangka memiliki kesengajaan untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri. Kemudian dia tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, kemudian tadi kan saya bilang ada ketergantungan. Di sini ada istilah pecandu dan korban penyalahguna. Nah, ini dalam tanda kutip ini berbeda. Jadi pecandu di sini dimaksud sebagai pecandu itu adalah seseorang yang dalam keadaan ketergantungan. Jadi pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Jadi si pecandu ini dia tidak bisa lepas dari apa yang namanya narkotika. Karena dia sudah menggunakan berulang-ulang kali, katakanlah gitu ya. Dia sudah menggunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi dia sudah seperti kayak kita pagi harus makan, siang harus makan. Nah, dia sudah seperti itu juga yang mungkin dia rasakan. Nah, kemudian terkait korban penyalahgunaan di sini tanda kutip ada kata korban ya Om. Jadi itu seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Itu karena dibujuk, mungkin diperdaya atau ditipu atau mungkin dipaksa juga atau diancam menggunakan narkotika oleh lingkungan atau temannya sendiri. Nah, kemudian di sini ada optimalisasi terkait pelaksanaan asas dominus litis. Jadi kejaksaan di sini berperan sebagai dominus litis. Dominus litis itu dalam pengertian kejaksaan itu sebagai lembaga pengendali perkara. Jadi dia berhak mengendalikan perkara. Jadi salah satu reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan diwujudkan melalui
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Ini dengan pendekatan keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif di sini tujuannya itu semangat memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan keadaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless crime. Jadi mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan dari hukuman tersebut. Seperti itu. Ya, jadi restoratif justice ini hanya bisa berlaku untuk di kasus narkoba ini, hanya untuk berlaku kepada mereka yang dinilai secara hukum itu menyalahgunakan ya. Betul. Ya, menyalahgunakan. Atau korban penyalahgunaan. Atau korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban daripada para pihak tanpa tidak dengan menstreanya atau dengan niatnya sendiri untuk melakukan ya. Betul. Tapi tidak untuk mereka sebagai pengedar, tidak bisa pengedar, yang produksi, karena itu atau pecandu ya. Karena itu sudah dengan secara sadar mengetahui dan memahami, betul sekali, baik itu resiko hukuman maupun resiko kesehatannya, tetapi tetap menggunakan, sehingga kemudian itu tidak berlaku untuk di klausul hukum restoratif justice. Betul sekali. Baik, Pak Adi, kenapa kasus narkoba ini itu sangat pesat dan meningkat di kalangan remaja, Pak? Nah, di kalangan remaja itu kasus narkoba tuh kenapa bisa sangat cepat menyebar, dibilang kan sangat masif dia. Jadi kasus penggunaan narkotika pada kalangan remaja itu menunjukkan peningkatan. Dalam hal ini disebabkan karena remaja cenderung ingin menyerap nilai-nilai baru atau ingin coba hal-hal baru. Kemudian selalu ingin tahu, selalu ingin mencoba. Itu termasuk dalam satu hal yang mengandung bahaya dan risiko. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, Pak Jokowi pernah bilang pada tahun 2015 Indonesia berada dalam situasi yang darurat narkotika. Nah, kenapa darurat narkotika? Di sini penyebabnya yang pertama kondisi geografis tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada sistem penegakan hukum yang belum mungkin mampu menimbulkan efek jera terhadap penjahat narkoba. Kemudian ada peredaran gelap narkotika, itu hanya menyasar orang dewasa dan remaja, tapi juga melainkan anak-anak juga disasar sama mereka. Jadi bukan kalangan remaja. Seperti contoh kasus tadi ya, menggunakan dirayu menggunakan permen. Permen itu. Kemudian kondisi demografis yang sangat besar. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini penduduknya sangat padat, Ada 260 juta jiwa kalau nggak salah itu. Nah, untuk menjadi pasar potensial bagi penyebar luasan narkotika di Indonesia. Kemudian ada modus operandi yang bervariasi. Jadi modus operandi di sini penyebaran narkotika ini sangat aneh-aneh nih, Jadi ada mereka seperti yang tadi disebutkan melalui jalur laut. Kemudian ada juga mereka menggunakannya jalur udara. Sering kita tonton di televisi atau di media-media sosial, itu ditangkap mereka menyelundupkan narkotika. Itu ada yang mereka selipkan di tasnya, di tas wanita, ada bahkan mereka selipkan di daerah-daerah tertentu, di rambutnya. Betul sekali, Ada di rambutnya. Kalau yang gimbal-gimbal kan mereka rambutnya agak besar tuh. Jadi mereka bisa masukkan di sana. Kemudian ada yang mereka masukkan penyelundupannya melalui barang-barang mungkin di dalam kopernya. Mereka ada hal-hal kecil. Nah, kemudian narkoba sebagai di sini juga berperan aktif sebagai pembunuh massal, Jadi disebut silent killer dia. Jadi merusak yang terutama fungsi kerja otak manusia. Jadi fisik dan emosi jadi rusak dia karena narkoba ini. Nah, kemudian tadi juga seperti yang saya sebutkan, itu menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, 84,7 triliun. Nah, kemudian ini lapas di sini bertransformasi menjadi pusat kendali terhadap peredaran gelap narkoba. Karena juga seperti yang kita tahu, banyak kasus dari pengedar narkoba ini mereka itu bandarnya malah berada di lapas. Jadi bukan orang luar. Jadi mereka kendalikan jaringan narkoba mereka itu melalui lapas. Nah, banyak sekali contoh dalam kota-kota besar tuh, kalau ditangkap seperti saya bilang tadi, kita bukan tangkap kepalanya, melainkan lehernya atau bahkan tangannya. Pasti mereka sebutkan ini kepala ini ada di lapas. Seperti itu. Jadi ternyata di tempat-tempat yang tersteril pun, bahkan yang punya security system yang cukup memadai secara
hukum bisa ditembus oleh pengedar narkoba ini ya. Bisa. Ya. Jadi tidak hanya di tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat yang tidak memiliki security system yang memadai ya. Untuk lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, Pak Adi, kalau kita mengatasi nih, bagaimana cara mengatasi narkoba yang kemudian berada di kalangan remaja? Nah, untuk mengatasi bagaimana remaja dapat terhindar dari penggunaan narkoba, adiktif dan yang lainnya, itu kita dapat berikan saran tuh pertama kita harus selektif dalam hal pergaulan. Iya. Jadi ini kan pergaulan ini menjadi salah satu yang bisa menyebabkan kita terperosok sehingga kita harus berhati-hati terhadap teman sendiri. Oke, kita boleh berteman tapi kita beda jalan. Mungkin dia menggunakan narkoba, kita sudah bisa menjauh. Atau kita mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa membimbing dia agar berhenti. Kemudian itu selanjutnya dengan memperkuat pertahanan spiritual nih, terkait kita sering berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kita tahu apa yang boleh dan tidak dilakukan. Kemudian yang paling simpel nih, jangan pernah coba. Karena kalau orang remaja ini kan dia coba ngerokok, coba minum minuman keras, karena dia merasa dirinya keren itu, mungkin dilihat mungkin oleh lawan jenisnya, dia merasa keren. Nah, kemudian yang lain itu kita bisa sampaikan, kita harus memiliki hobi atau aktivitas yang positif. Mungkin karena juga lingkungan yang cuma itu saja, kita tidak mempunyai hobi, jadi kita tidak bisa bertemu dengan orang yang lain. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang pencuri terus, berarti kita pasti akan jadi pencuri, Om. Iya, betul. Kalau kita bertemu dengan orang lingkungan yang sudah terkontaminasi dengan narkoba, itu pasti kita juga lambat laun kita pasti juga akan jadi penggunanya. Nah, kemudian kita harus di sini remaja juga harus berpikir panjang, karena itu kan generasi emas, Om. Iya, betul. Masa depan mereka itu masih panjang. Jadi mereka harus juga ingat masa depan mereka, cita-cita mereka seperti apa. Karena ketika sudah terjerat kasus narkotika, itu untuk sembuhnya susah. Ya. Tapi bisa mungkin pulih, cuma tidak pulih 100%, mungkin seperti itu. Ya, jadi memang kalau untuk kemudian berbicara terkait dengan narkotika ini ada beberapa hal yang saya dapat simpulkan dari Bang Adi tadi, bahwa narkotika ini merupakan salah satu zat yang sangat membahayakan bagi manusia, kesehatan manusia, dan juga di Indonesia itu sudah diatur secara hukum, baik itu pengguna, pengedar maupun yang produksi ya. Jadi tadi kita fokus bagaimana kemudian itu mengatasi remaja sekarang ini tanpa narkoba di Indonesia. Dan tentu saja pendengar, ini sudah pada sesi terakhir, banyak yang kemudian kita pahami terkait tentang narkoba ini, mulai dari aspek hukumnya jika kita menjadi pengguna, pengedar, lalu yang produksi. Lalu kemudian itu berdasarkan klasifikasi penggunanya, kita akan dikenakan sesuai dengan pasal-pasal yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya, 2009 tentang narkotika. Dan untuk bagaimana cara menghindari di kalangan remaja, tadi Pak Adi sudah membicarakan banyak hal, bahwa penguatan nilai-nilai di tengah keluarga yang kemudian itu perlu untuk kemudian bisa mengantisipasi atau menjaga cara berperilaku anak-anak dari aspek sosial kemasyarakatan, pergaulan, dan berbagai macam jenis nilai yang perlu diperkuat untuk kemudian anak ini tidak pernah memiliki rasa ingin mencoba atau melakukan hal-hal yang baru yang kemudian itu dipahami berdampak secara hukum dan maupun kesehatan jiwa dan raga daripada anak itu ya. Betul, Pak Adi. Baik Pak Adi, terima kasih. Itu tadi pendengar yang kemudian dapat kita pahami untuk narkotika di sore hari ini. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang kemudian itu dapat telah kita dengarkan tadi yang dibagikan oleh Pak Adi sebaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat melalui program Jaksa Menyapa di RISP Sumba dan channel siaran kami FM 96,9 MHz. Terima kasih Bang Adi. Sama-sama. Ya, Pak Adi, untuk mungkin terakhir Bang Adi, himbauan dari Pak Adi kepada masyarakat Sumba untuk kemudian
sekarang ini kan kita tahu bersama bahwa Sumba belum menjadi pasar yang begitu cantik untuk pengedar narkoba nih Pak, dan kita berharap ke depannya itu tetaplah cantik tapi tidak untuk narkoba Pak. Betul. Ya. Silakan Pak. Mungkin di sini kami ada coach dari kejaksaan. Ya. Jadi jika kamu mencintai dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, Ya. jangan biarkan narkotika merusak hidup dan masa depanmu. Ya. Mari kita wujudkan generasi emas tanpa narkotika. Mungkin sekian Om Jerry. Baik, terima kasih Bang Adi, datang jauh dari Bali, petugas di Pulau Sumba. Siap. Banyak oleh-oleh khas Bali yang dapat dirasakan oleh teman-teman di Sumba, yaitu beberapa ilmu yang dibagikan melalui program Jaksa Menyapa di beberapa hari yang sudah berlangsung. Dan tentu saja pendengar, kami masih punya program Jaksa Menyapa di hari Senin yang akan datang di tanggal 29 ya. Ya, betul. Ya, di tanggal 29 April 2024. Ya, kita tetap stay pada jam yang sama untuk mendengarkan himbauan-himbauan hukum yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri WK Bubak melalui program Jaksa Menyapa. Demikian informasi yang dapatkan hari ini dari sore ini dalam program Jaksa Menyapa. Tentu saja saya Jirwende dan bersama dengan Bapak Adi, Siap. ya kan pamit dari hadapan Anda di program Jaksa Menyapa sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.